Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di tutorial pemrograman dengan R. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita dengan memperoleh R terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan R dan menginstal R Studio di laptop kita agar di pembelajaran berikutnya kita sudah siap langsung coding gitu ya. Ya teman-teman, sebenarnya mudah ya untuk bisa mendapatkan R. Jadi tahapannya itu ada dua ya teman-teman. Sebelum kita bisa menginstal R Studio-nya, terlebih dahulu kita harus menginstal R-nya. Jadi jangan sampai terbalik, kita udah install R Studio-nya tapi ternyata R-nya belum kita install. Nah, cara yang termudah untuk bisa mendapatkan eh, R yaitu dengan cara mengetikkan saja di Google Search Engine, misalkan dengan keywords download gitu ya, download R. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan link yang eh, seperti tertera di screen ini ya. Our Project for Statistical Computing. Kita bisa lihat di link tersebut. Lalu kita bisa melihat di sini eh, Windows yang muncul atau halaman yang muncul. Nah, di sini ada menu di side window ya, di sebelah kiri eh, layar kita ada sebuah menu bertuliskan CRAN gitu ya. Yang kita bisa klik menu tersebut teman-teman untuk mendapatkan mirror terdekat dengan negara kita. Jadi memang R ini didistribusikan di banyak server ya. Nah, kita tentunya ingin mencari server yang terdekat agar proses downloadnya cepat. Nah, kita bisa scroll teman-teman ke bawah di sini untuk mendapatkan mirror yang terdekat itu di Indonesia. Langsung klik aja. Nah, lalu kita bisa menyesuaikan dengan jenis operating system yang kita gunakan gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan Linux, teman-teman bisa pilih yang link teratas ini. Dan jika teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa sesuaikan deh. Begitupun dengan yang Windows ya. Nah, karena saya di sini menggunakan Windows, maka saya akan pilih Download R for Windows. Silakan klik di situ, disesuaikan dengan yang teman-teman miliki ya. Nah, setelah itu uh, kita akan mendapatkan sebuah halaman seperti ini ya teman-teman. Dan di situ ada baiknya kita baca terlebih dahulu ya. Nah, kita pilih aja this is what you want to install R for the first time. Klik di sana. Lalu teman-teman bisa download uh, R versi terbarunya ya. Itu sudah dalam keadaan mendownload ya, kita tinggal tunggu saja. Oke, sambil menunggu proses downloadnya selesai, ya kita kembali lagi ke Google Search Engine ya untuk mendownload RStudio-nya. RStudio. Jadi download RStudio. Oke, kita pilih link yang teratas ya. Sama seperti tadi, kita cukup dengan mengetikkan kata kunci download RStudio. Lalu kita buka link teratas yang muncul. Ya, di sini ada berbagai macam versi ya teman-teman. Ada yang free dan ada juga yang berbayar. Dan untuk yang free ini juga dibagi menjadi ke beberapa tipe ya. Ada yang RStudio untuk desktop dan ada juga RStudio untuk server. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita cukup menggunakan yang desktop saja. Jadi silakan teman-teman klik di situ free download di bagian RStudio desktop. Oke, langsung klik lagi download. Nah, itu sudah dalam progres mendownload. Kita tinggal tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Tentu ini akan dipengaruhi oleh kecepatan internet yang kita miliki ya. Jadi ini videonya akan saya post. Oke, ini proses downloadnya sudah selesai.
Jadi saya kumpulkan di sini dalam sebuah folder bernama RStudio. Jadi di situ teman-teman tadi bisa melihat bahwa ada proses download dua kali yang kita lakukan. Yang pertama adalah mendownload R-nya terlebih dahulu dan kemudian kita download RStudio-nya ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita perlu menginstal terlebih dahulu R-nya gitu ya. Jadi karena nanti ketika kita menginstal RStudio itu akan diminta dia akan berusaha mencari apakah R sudah ada sebuah instalasi R di mesin kita atau belum gitu ya. Nah, sehingga uh, agar tadi proses patching R-nya itu berjalan dengan lancar, maka sebaiknya kita install terlebih dahulu R-nya sebelum menginstal RStudio. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita double klik di situ. Oke, langsung aja kita tekan tombol yes dan kita bisa memilih uh, language ya. Saya pilih defaultnya English, lalu kita tekan tombol next. Kita di sini saya mau membiarkan directory defaultnya yaitu di C program files dan seterusnya itu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan lokasi di mana teman-teman ingin menginstal R-nya ya gitu ya. Next. Oke, itu biarkan saja lalu next. Di sini akan diminta semacam konfirmasi untuk apakah dalam proses instalasi ini kita akan mengcustom atau akan menginstal secara default option gitu. Jadi di sini kita akan memilih tidak akan mengcustom maksudnya, sehingga pilihan kita adalah accept default gitu ya. Jadi next. Oke, kita next aja. Kalau kita menginginkan menginstal juga program ini di start menu, kita bisa mengaktifkannya. Tapi kali ini saya tidak, bisa biarkan saja kosong. Ini saya biarkan default, kita klik next dan biarkan proses instalasinya berjalan sampai selesai gitu ya. Oke, ini akan saya pause. Oke, udah selesai ya, sudah selesai proses instalasi R-nya. Lalu kita lanjutkan ke proses instalasi RStudio-nya. Yes. Ini pun tidak jauh berbeda ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan default setting yang sudah ditawarkan oleh proses instalasi RStudio ini. Oke, klik next saja. Dan kita tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Sekali lagi ini videonya akan saya pause. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita tekan tombol finish. Dan kita bisa langsung sekarang menjalankan RStudio-nya. Ya. Klik. Oke, ini adalah tampilan awal ya ketika kita menjalankan RStudio. Tentu mungkin saja agak sedikit berbeda antara tampilan yang ada di sini dengan apa yang teman-teman lihat di laptop teman-teman masing-masing ya. Kali ini saya sebenarnya membuka instalasi R yang sudah pernah ada di laptop saya, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Oke, kita akan bicarakan sedikit tentang bagaimana kita bisa mengcustom area kerja kita agar kita bisa lebih nyaman bekerja dengan RStudio ini ya teman-teman. Biasanya ketika kita baru menginstal, yang bisa kita lakukan adalah melakukan proses pengaturan di global options ini ya teman-teman. Lalu kita bisa menyesuaikan dengan appearance ya. Jadi bagaimana RStudio ini akan tampak di screen monitor kita gitu ya. Dan yang pertama teman-teman bisa menyesuaikan theme-nya ya. Apakah menggunakan classic theme atau menggunakan modern atau sky gitu ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Lalu juga zoom-nya
Di sini saya menggunakan pengaturan 120% agar lebih besar gitu, agar ketika nanti digunakan di screen recorder itu bisa terlihat dengan jelas oleh teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan jenis um, editor fontnya ya, teman-teman akan menggunakan apa, lalu ukuran dari font size-nya, dan juga teman-teman bisa memilih jenis editor theme-nya ya. Teman-teman bisa memilih mungkin yang background-nya gelap atau yang terang dan seterusnya ya. Jadi teman-teman silakan memilih sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah menemukan pengaturan yang sesuai dengan yang diinginkan, teman-teman bisa langsung tekan tombol apply. Lalu oke. Kali ini saya tidak akan melakukan hal tersebut karena saya sudah menemukan apa yang menurut saya paling nyaman. Jadi teman-teman silakan ya ngatur-ngatur sendiri gitu ya, sesuai dengan yang menurut teman-teman paling nyaman digunakan. Oke ya, ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan RStudio, kita akan mendapatkan di sini layout RStudio-nya biasanya seperti ini teman-teman ya. Kita akan memiliki satu buah area konsol ya, satu buah panel environment dan juga satu buah panel files gitu ya. Nah, kita akan bicara sedikit tentang layout dari RStudio ini pada video berikutnya. Ya, jadi simak terus video tutorial ini ya agar kita bisa segera memulai melakukan pemrograman di RStudio. Oke, sampai berjumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh ya di subscribe, share, dan tekan like buttonnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.